Buatlah keputusan secepat-cepatnya atau selambat-lambatnya. Jangan ada di tengah-tengah. Insight ini adalah insight yang membantuku untuk melepaskan berbagai macam beban pikiran dan juga membantuku untuk menghemat jutaan rupiah. Karena tadi, sebelum membuat keputusan, aku memikirkan sesuatu secepat-cepatnya atau selambat-lambatnya. Kenapa penting bagi kita untuk memikirkan tentang ini, tentang kecepatan kita dalam membuat suatu keputusan? Jawabannya itu adalah karena keputusan yang kita ambil itulah yang berpotensi untuk mengubah arah hidup kita selanjutnya. Kalau misalnya kita buat keputusan yang baik, hasilnya juga biasanya kemungkinan besar akan mengikuti. Kalau misalnya keputusan kita kurang baik, ya kemungkinan besar juga peluang bagi kita mendapatkan hasil yang kurang baik akan meningkat. Tentunya dalam membuat keputusan di dunia nyata itu harus dilihat per kasus, harus dilihat kayak situasinya seperti apa. Tapi secara umum ada beberapa aturan yang aku ikuti dan salah satu aturan itu adalah membuat keputusan secepat-cepatnya dan selambat-lambatnya. Ini artinya adalah aku harus menentukan di awal untuk hal ini, untuk kasus ini, untuk dilema ini, apakah bisa aku buat keputusan secepat-cepatnya? Kalau misalnya enggak, itu berarti aku harus buat keputusan tersebut selambat-lambatnya. Jangan sampai ada yang di tengah-tengah. Contohnya, katakan aku siang ini mau makan di mana? Mau makan sushi atau mau makan nasi padang? Ini adalah keputusan yang mungkin konsekuensinya sangat kecil. Dan karena itu, aku harus tentukan keputusanku secepat-cepatnya. Jangan dibawa berlarut-larut. Karena dengan berlarut-larut, itu berarti aku akan memakan kapasitas mental yang seharusnya mungkin bisa digunakan untuk hal yang berguna. Mungkin tadinya kapasitas mental tadi bisa dipakai untuk lanjutin kerjaan, nulis sesuatu, untuk kerjain tugas kuliah dan semacamnya. Tapi karena aku terlalu mikirin hari ini makan sushi atau makan nasi padang, jadinya aku nggak maksimal di sana. Atau misalnya katakan mau beli sepatu, sepatunya mau warna merah atau mau warna biru. Ini memang akan keluar lebih banyak uang di sini, tapi kayak nggak worth it aja kalau misalnya berhari-hari itu kita habiskan untuk memutuskan mau warna merah, mau warna biru. Akhirnya kita di kelas daripada katakan ngelihat dosennya lagi berkuliah atau ngajarin tentang apa, kita malah ngebuka internet dan memikirkan kita mau beli warna yang mana, kita lihat-lihat website review dan semacamnya. Padahal kita udah tahu, udah baca review yang sama berkali-kali, tapi kita terus aja baca dan membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membuat suatu keputusan yang sebenarnya hasilnya nanti nggak begitu konsekuensial alias nggak begitu berdampak. Atau kalaupun berdampak, dia nanti bisa kita tukar balik atau bisa nanti kita putar balik. Ini beda dengan keputusan-keputusan lain kayak misalnya mau kerja di mana, mau pindah di kota apa, mau membuat investasi pendidikan seperti apa. Ini adalah hal-hal atau keputusan yang cukup besar yang dimana di situ membutuhkan dedikasi atau juga pengetahuan sebaik-baiknya. Kita harus ngumpulin sebanyak-banyaknya data points dulu, baru kita bisa membuat keputusan di sana. Nah, untuk keputusan-keputusan kayak gini, kita harus coba untuk membuat keputusannya selambat-lambatnya. Katakan kita mau pindah tempat kerjaan, itu nggak mungkin bisa kalau misalnya kita cuma mikirin seminggu terus langsung out di minggu depannya. Itu kalau bisa kita pikir selambat-lambatnya. Ini artinya kita coba untuk mengumpulkan data point sebanyak-banyaknya dulu. Kita coba interview orang. Kita coba ngambil cuti sedikit mungkin untuk ngetes apakah emang benar-benar out dari tempat ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Atau kalau misalnya katakan kita mau pilih jurusan sesuatu untuk perkuliahan atau jalan karir tertentu, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk magang singkat dulu biar tahu sebenarnya nanti di lapangan itu kenyataannya seperti apa. Karena banyak dari kita yang berpikir, tapi tentunya kadang kita tuh berpikir tuh terlalu ideal, bentuk sesuatu yang berwarna-warni dan semacamnya, walaupun kenyataannya mungkin jauh berbeda. Jadi penting bagi kita untuk juga punya engagement nyata dengan melakukan sesuatu, mengumpulkan data points sebelum akhirnya nanti membuat keputusan. Kalau bisa, untuk keputusan-keputusan besar, delay selama-lamanya. Tapi pastinya nanti akan ada titik di mana kita menyadari bahwa kita harus buat keputusan segera. Biasanya untuk keputusan-keputusan besar di mana kita mendelay selambat-lambatnya, itu akan ada 3 hal yang membantu kita menentukan apakah ini udah saat yang tepat buat keputusan atau belum. Yang pertama itu adalah stop. Stop ini artinya adalah kita mengetahui atau kita menyadari bahwa kita nggak lagi mendapatkan informasi berguna yang bisa kita pakai untuk membuat keputusan. Mungkin kita udah ikut magang, kita udah coba baca buku, dengerin podcast, atau interview orang-orang yang ada di bidang pekerjaan yang mau kita pilih. Tapi setelah kita melakukan itu untuk berkali-kali, kita menyadari bahwa hal-hal yang kita dengar itu udah berulang, udah kayak redundant, udah hal-hal yang sama aja yang keluar. Maka mungkin ini adalah tandanya bagi kita untuk membuat keputusan. Berikutnya yang kedua itu flop. Flop ini artinya adalah kita udah mulai melihat tanda-tanda kegagalan atau tanda-tanda bahwa kalau misalnya kita menunda membuat keputusan lagi, kegagalan akan segera datang. Ini misalnya katakan kita punya bisnis restoran tahu. Kita lagi memutuskan kita pengen buka cabang kedua atau enggak. Membuka cabang kedua itu adalah sesuatu yang
besar, butuh investasi yang besar, sehingga ini masuk kategori di mana kita harus membuat keputusan selambat-lambatnya. Jadi kita udah coba survei lapangan, ini dan itu. Tapi setelah kita melakukan hal tersebut dengan cukup lama, kita mulai menyadari bahwa mungkin kalau misalnya aku menunda ini lagi, menunda membuat keputusan untuk membuka cabang ini, pada akhirnya nanti hype, antusiasme masyarakat untuk beli tahunya berkurang. Mungkin aku nggak bisa lagi jadi punya sesuatu atau memanfaatkan kayak antusiasme orang-orang untuk membuka atau membeli tahu tadi yang katakan awalnya itu cukup viral. Nah, kalau misalnya kita melihat tanda-tanda ini, kita melihat ada tanda-tanda bahwa kalau kita delay, ini bakal ada kegagalan. Bisa jadi dalam membuka restoran, dalam suatu hubungan atau apapun itu. Mungkin kalau misalnya kita melihat ada banyak kerugian yang akan didapatkan dari mendelay, itu adalah saatnya bagi kita untuk membuat keputusan. Atau yang ketiga, ya kita cukup tahu aja. Kita ada perasaan atau ada insting bahwa ya ini adalah saatnya bagi kita untuk membuat keputusan. Dan ternyata ya insting manusia itu nggak seburuk yang kita katakan. Justru insting manusia itu jauh lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan selama ini. Nah, dengan 3 tanda-tanda ini, untuk keputusan yang selambat-lambatnya harus kita pikirkan, itu harusnya cukup untuk memberikan informasi apakah kita mau ketok palu sekarang juga atau enggak. Ada satu latihan yang menurutku sangat-sangat membantu, yaitu adalah latihan 2 kali 24 jam. Ini artinya adalah dalam memutuskan sesuatu yang sederhana, yang dia inconsequential, alias kayak nggak terlalu berdampak atau dampaknya minim, atau kalau misalnya kita membuat keputusan, gitu bisa kita putar balik, misalnya sepatunya salah pilih warna, bisa kita jual. Untuk keputusan-keputusan kayak gini, coba latih diri sendiri untuk buat keputusan dalam 2 kali 24 jam. Misalnya, kita lagi bingung mau beli merek cuci muka yang mana. Daripada semingguan baca-baca review, ngabisin waktu di kelas untuk fokus untuk supaya bisa buka blog dan semacamnya, mending coba putuskan dalam 2 kali 24 jam, oke, kali ini aku bakal coba pilih merek cuci muka yang ini. Dalam latihan ini, pastinya kita akan membuat kesalahan. Pastinya akan ada keputusan yang kita buat dan itu nggak sesuai dengan harapan atau prediksi kita pada awalnya. Dan sangat-sangat tidak apa-apa bagi kita untuk salah di sini. Sangat tidak apa-apa bagi kita untuk menelan kerugian dulu. Yang terpenting adalah, ini juga namanya latihan. Dia didesain untuk kita lakukan terus-menerus, sehingga di situasi yang berulang berikutnya, kita jadi lebih pandai, kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Aku juga kayak gini, aku dengan latihan 2 kali 24 jam ini, banyak banget kapasitas mentalku yang terselamatkan yang bisa kugunakan untuk fokus melakukan hal-hal yang berguna. Kayak misalnya aku mau beli sweater ini atau itu. Aku nggak lagi sekarang tuh mikirin terlalu lama atau aku bawa ke sehari-hari, aku pikirin kemana-mana. Aku pikirkan dalam 2 kali 24 jam, aku tentukan ini mau kubeli atau enggak. Nggak usah lagi dibawa-bawa, jangan berat-beratin kapasitas mental. Kadang-kadang aku beli, dan itu ternyata adalah keputusan yang impulsif. Kali ini katakan aku mau beli hoodie. Aku jadi tahu dari pengalaman kemarin bahwa ternyata ada kemungkinan bahwa aku beli hoodie ini karena rasa impulsif, mungkin lihat seseorang make di internet atau di Instagram terus aku langsung mau beli, bukan karena kebutuhan atau keinginan yang benar-benar aku inginkan. Pengulangan kedua ini karena aku udah latihan sebelumnya dan mengizinkan diriku untuk salah dan review dan feedback dan berefleksi, aku jadi tahu apa yang harus kulakukan berikutnya. Yang paling terasa dari melakukan latihan ini adalah yang pertama, kapasitas mentalku jadi banyak yang lebih terbebaskan yang bisa aku pakai buat fokus di hal-hal yang benar-benar berarti buatku. Kemudian yang kedua juga banyak sekali uang dan waktu yang aku selamatkan karena sekarang kalau misalnya buat keputusan mau makan di mana itu satset aja, atau mau beli sayur seperti apa, atau misalnya minggu ini aku mau makan ayam atau tahu, itu nggak kupusingin. Coba dibikin keputusannya secepat-cepatnya, atau kalau misalnya dia keputusan yang besar, selambat-lambatnya. Lagi-lagi ini adalah insights yang kubagikan secara gratis melalui email newsletterku. Jadi email newsletter ini semacam majalah yang kukirimkan setiap minggu setidaknya 1 kali. Sekarang udah ada lebih dari 10.000 pembaca, dan aku sangat-sangat senang kalau misalnya lebih banyak lagi yang mau baca. Teman-teman bisa coba daftar di bawah untuk mendapatkan insights terbaikku, pembelajaran terbaikku, rekomendasi buku, dan semacamnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.